seorang dibegal oleh 4 orang, beliau melawan, 2 orangnya meninggal, yang 2 orang masih hidup. Dan anehnya sama polisi yang dibegal ini Pak dijadikan tersangka Pak. Ya, saya mendengar cerita itu, saya lihat di media sosial dibahas ya. Dan belakangan memang saya lihat pimpinan Polri sudah merespon dengan cukup baik, dengan mengatakan bahwa itu nggak boleh seperti itu. Ketika kemudian tindakan melawannya itu menimbulkan dampak kepada orang yang dilawan, orang yang berbuat jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Pagi ini kami bincang-bincang dengan Pak Novel Baswedan di channelnya beliau. Kita akan menanggapi beberapa isu yang lagi rame di media sosial, Pak. Yang pertama sih Pak, perihal kasus di Lombok itu, Pak. Ada seorang dibegal oleh 4 orang, beliau melawan, 2 orangnya meninggal, yang 2 orang masih hidup. Dan anehnya sama polisi yang dibegal ini Pak dijadikan tersangka, Pak. Ini di mata hukum gimana sih Pak? Karena orang awam kan tidak memahami hal itu. Ya, saya mendengar cerita itu, saya lihat di media sosial dibahas ya. Dan belakangan memang saya lihat pimpinan Polri sudah merespon dengan cukup baik, dengan mengatakan bahwa itu nggak boleh seperti itu. Dalam hukum pidana itu dikenal adanya not swear dan overmah. Not swear itu bela paksa. Kasus ini lebih tepat dikaitkan dengan bela paksa. Bela paksa not swear, pasal 49 KUHP. Orang yang dalam suatu keadaan tertentu yang terancam dan secara naluri, secara manusiawi dia pasti atau harus melawan. Ketika kemudian tindakan melawannya itu menimbulkan dampak kepada orang yang dilawan, orang yang berbuat jahat, itu mestinya dilindungi dengan pasal not swear tadi, dengan pasal 49 KUHP tadi. Tentunya tindakan seketika yang dilakukan. Saya juga mendengar atau menyimak perkataan dari Wakapolres ya Pak ya. Saya nggak paham Wakapolres barangkali. Wakapolres Pak. Yang mengatakan bahwa tidak boleh main hakim sendiri, terus tidak boleh melakukan penganiayaan atau pembunuhan kepada orang lain. Yang dikatakan juga betul, cuman kasusnya beda. Saya memberikan ilustrasi begini, kalau yang dimaksud oleh Wakapolres itu begini, seandainya ada begal tertangkap, sudah tertangkap, terus harusnya kalau tertangkap itu serahkan ke polisi, biar diberikan pertanggungjawaban hukum kepada yang bersangkutan. Tapi kalau kemudian ada orang yang menghakimi dia, memukul, menganiaya, atau bahkan sampai membunuh, sampai mati, itu bisa kena hukuman. Itu yang dimaksud. Tapi kalau tindakan seketika pada saat diserang dan dia melakukan perlawanan, hingga perlawanannya itu berdampak sampai membuat orang lain mati sekalipun, itu beda. Itu harusnya korbannya ini dilindungi dan tidak boleh dihukum, karena ada pasal yang mengatakan itu tidak boleh atau diperkecualikan untuk dipidana. Itu di pasal 49 KUHP tadi. Itu konteksnya membela diri Pak ya? Itu bela paksa, membela diri. Membela diri dalam keadaan terpaksa. Kalau nggak bela diri nanti dia yang dibacok mati. Oh iya. Terus tadi ini Pak, kalau begalnya udah ketangkep nih Pak, misal kan ada bisa masyarakat kita udah kesal nih Pak, begal ini di masa Pak sampai meninggal, masyarakat ini jatuhnya kena pasal nggak Pak itu Pak? Kan sudah ketangkep. Oke. Kalau sudah tertangkap, kondisi pelaku kejahatan ini sudah tidak berdaya, kebiasaan untuk memukuli orang yang sudah tidak berdaya, orang yang sekalipun dia berbuat jahat ya, itu kebiasaan jelek, dan itu nggak boleh. Karena ketika dia dipukuli, maka orang-orang yang memukuli tadi itu bisa kena pidana. Dan itu kekerasan-kekerasan seperti itu tuh nggak pas ya. Bahkan saya pernah membaca berita, ada orang yang diteriaki maling. Diteriaki maling, dipukuli, mati. Coba bayangkan. Apakah dia maling beneran? Belum tentu, bisa jadi enggak. Gitu loh. Jadi kalau kemudian
tindakan-tindakan seperti itu dibiarkan, itu juga berbahaya. Jadi himbauan dari polisi tadi yang mengatakan bahwa tidak boleh menghakimi dan lain-lain, itu konteksnya harusnya itu, bukan tindakan bela paksa saat ketika diserang, itu beda, itu lain soal. Tapi ketika tindakan tadi orang dipukuli, hanya diteriakin maling gitu ya, dipukuli, terus kemudian yang saya pernah lihat di berita itu di media sosial itu ternyata dia itu bukan pelaku, bahkan orang tua. Iya betul, ditebet itu Pak. Ditebet ya, iya. Terus mati ya. Itu keterlaluan, itu tidak manusiawi. Kakek-kakek. Kakek-kakek. Jadi seperti itulah yang harusnya dijaga ya. Jadi tindakan masyarakat atau tindakan orang-orang yang berkumpul memukuli dengan cara seperti itu juga tidak boleh dibenarkan, itu salah. Dan ketika tindakan seperti itu kemudian oleh polisi diproses sebagai kejahatan, itu bisa. Ya, artinya memukuli orang bersama-sama, itu kena pasal hukum pidana di pasal 170 KUHP. Statusnya beliau ini masih tersangka Pak, masih boleh dibilang tahanan kota lah. Kan kasusnya bukan belum di SP3 atau diberhentikan Pak, masih berjalan, itu gimana itu Pak? Iya, yang di NTB tadi ya. Iya, NTB tadi. Ya, memang korban begal tadi yang dipukul, yang kemudian dia melawan dan pelaku begalnya 2 yang mati. Tadi. Terus dia masih jadi tersangka. Betul. Saya pikir setelah ada perintah dari pimpinan Polri itu akan diselesaikan, dan saya yakin itu mungkin hanya masalah administrasi yang sedang diselesaikan untuk diberhentikan. Ke depan seperti itu nggak boleh lagi terjadi ya. Artinya kalau ada orang melakukan bela paksa karena dirinya diserang oleh orang yang ingin berbuat jahat kepada dirinya, baik karena ingin membunuh ataupun karena ingin merampas hartanya, itu dia punya hak untuk melawan. Dan semestinya ini harus dipahami oleh masyarakat. Artinya kalau menjadi korban dari kejahatan kekerasan, harus idealnya baiknya ngelawan. Kalau memungkinkan ya, kalau nggak memungkinkan malah jadi bahaya buat dirinya. Tapi ketika ngelawan terus diancam pidana ya repot. Makanya harus jelas, ketika tahu memungkinkan ngelawan, memang paling baik melawan. Jangan sampai kemudian justru malah menjadi lebih parah lagi, ya, malah terbunuh gara-gara tidak melakukan perlawanan. Ya, di sisi lain kan polisi juga ketika menangkap penjahat atau kalau dia terancam kan, polisi kan kadang menembak Pak ya, menembak di kakinya yang tidak mematikan. Dalam hal siapapun mendapat suatu keadaan bela paksa, itu boleh melakukan tindakan, dan tindakannya itu apabila memang masuk dalam kriteria bela paksa tadi, dia nggak boleh dihukum. Polisi seandainya melakukan tindakan untuk mendapatkan pelaku kejahatan yang lari, seandainya dia melakukan tembakan dan tembakannya itu dilakukan dengan proporsional, itu juga dilindungi undang-undang. Walaupun ketika tindakannya itu melebihi dari batas-batas yang ditentukan, itu bisa menjadi masalah buat dirinya. Jadi itu berlaku sama. Masyarakat, polisi juga sama Pak ya, kalau dalam bela paksa boleh berarti. Ya. Kecuali kalau masyarakat pakai mukuli lah, atau enggak kalau kita dapat begal kan masih hidup, kadang-kadang kan dihajar sama massa dan begalnya itu meninggal, ya hukum itu berlaku untuk masyarakat. Iya. Untuk siapapun. Artinya tindakannya seketika pada saat dilakukan kejahatan sama dirinya, dia lakukan perlawanan langsung saat itu bela paksa boleh. Tapi kalau sudah ditangkap, sudah diamankan, sudah tidak berdaya, dipukuli, ya itu menjadi masalah. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ini ilmu yang harus dipahami oleh masyarakat. Terima kasih waktunya Pak dan ilmunya. Salam integritas, anti korupsi.